Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamna bi syari'atil islamiyyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang hingga kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena iman dan takwalah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwalah yang akan bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan iman dan takwalah bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan semasa kita hidup di dunia ini, sehingga kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya dan hambanya yang mendapatkan syurganya sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, pada hari ini khatib ingin menyampaikan khutbah, yaitu menjelaskan tentang pengorbanan. Pengorbanan, setiap manusia pasti dituntut untuk berkorban dan berkurban. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, marilah kita berkurban sebelum kita menjadi korban. Karena banyak manusia yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang luas, rezeki yang banyak,
tetapi mereka tidak sempat berkurban, dan mereka padahal mampu dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah hadirin berbahagia bahwasanya orang-orang yang diberikan kemampuan dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bisa dan tidak mau berkurban, maka ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang diberikan kesempatan, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengeluarkan rezekinya padahal dia mampu, padahal dia memiliki harta, dia tidak mau mengeluarkan rezekinya, dia tidak mau berkurban, dia tidak mau menyembelih hewan ternak, dia tidak mau menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan rezekinya di jalan Allah, maka kata Nabi, janganlah kalian sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karenanya juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya apa-apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah termaktub dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji. Kemudian kata Allah, ambatas sab'a sanabil, kemudian satu biji itu akan menumbuhkan sab'a sanabil, yaitu 7 tangkai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 7 balasan, dan kemudian 7 balasan itu diumpamakan seperti 7 tangkai yang kemudian setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mengorbankan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang tidak mampu, kaum-kaum mustad'afin, kaum fakir miskin yang mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita merasa malu, kita memiliki saldo yang banyak, uang yang banyak, meskipun saat ini sapi mahal, kambing mahal, domba mahal, tidak jadi masalah apabila panggilan iman dan ketakwaan kita dalam hati kita, maka semuanya itu akan mampu dan bisa kita laksanakan untuk berkurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang dia kehendaki, karena Allah Subhanahu wa taala maha luas, maha pemberi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berlipat ganda balasan kepada kita bagi orang-orang yang betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pengorbanannya. Sebagaimana kita kenal salah seorang Nabi Allah Rasulullah, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anak yang dia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Tujuannya adalah, yang itu adalah salah satunya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ma nakasat sadaqatum min mal, tidak akan pernah berkurang harta orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah hadirin berbahagia, ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan tentunya janji ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, bahwasanya mengabarkan kepada kita agar kita mengeluarkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita berkurban di saat Idul Adha nanti. Dan ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban asal katanya adalah qurba, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela mengorbankan sebagian hartanya dengan dibelikan seekor kambing, seekor sapi, dan kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan kepada orang-orang mustad'afin, kaum fakir miskin, orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka ini adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, yakinlah bahwasanya apapun yang kita berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma naqasat sadaqatum mimmal, tidak akan pernah berkurang harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara nominal, secara jumlah kelihatan berkurang, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu adalah aset kita, deposito kita nanti yang akan kita terima ketika kita meninggal dunia nanti. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ma anfaqta laisa ma indaka, apa yang kau infakkan di jalan Allah, apa yang kau keluarkan di jalan Allah, pengorbanan yang kau berikan di jalan Allah. Kata beliau, salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma anfaqta laisa ma indaka, apa yang kau infakkan di jalan Allah, itulah harta yang hakiki, harta yang engkau miliki, bukan apa yang kita miliki saat ini. Harta yang kita miliki saat ini di dunia, deposito yang kita miliki, saldo yang begitu banyak, harta benda kita, kekuatan yang kita miliki di bidang ekonomi, gaji yang begitu tinggi dan segala macamnya, itu adalah harta yang sementara. Harta yang hakiki, harta yang sebenarnya adalah harta tatkala kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan pengorbanan dari harta kita itu. Semoga pengorbanan kita itu bisa dan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, terakhir khatib menyampaikan kepada kita semuanya, marilah kita jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Marilah kita jadikan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan juga Sayyidina Ismail alaihissalam, dua nabi ini, dan juga Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Mereka rela mengorbankan apa-apa yang mereka cintai. Mereka mengeluarkan apa-apa yang mereka senangi. Mereka menginfakkan apa-apa yang mereka sukai. Ini adalah bentuk daripada pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita menjadi pengikut setia, pengikut sejati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah pada hari ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk mengeluarkan harta kita, untuk membeli sapi, kambing, untuk kita sembelih pada Idul Adha nanti, di mana kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.